Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan membahas sedikit tentang teknis pelaporan C1 Plano dari pengawas TPS ke Panwascam. Jadi supaya mempermudah dalam prosesnya dan nanti untuk perekapannya juga tidak terlalu sulit, jadi diupayakan untuk proses dokumentasinya menggunakan aplikasi CamScanner. Di sini bisa kita lihat bahwasannya untuk C1 Plano DPRD saja ini ada 15 lembar kalau tidak salah, 16 lembar di lembar bagian kedua. Ditambah yang terakhir ada halaman ketiga, jadi jumlahnya ada 17. Ini kalau digambarkan misalkan dalam papan pengumuman seperti ini, jadi dijejer, nanti ini harus didokumentasikan, dipoto satu persatu dan dikirim ke Bawaslu ya, dikirim ke Bawaslu melalui Panwascam. Nah, makanya untuk mempermudah kita gunakan aplikasi yang namanya CamScanner. Aplikasi ini salah satu kelebihannya yaitu hasilnya lebih jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti bisa satu file itu dikelompokkan. Jadi kalau misalkan di sini ada 17 halaman, itu bisa dikelompokkan menjadi file PDF atau yang lainnya. Jadi nanti memudahkan untuk PTPS mengirimkan lewat WA juga bisa. Dan juga nanti untuk perekapannya di tingkat yang lebih tinggi lebih mudah. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat saja cara menggunakan aplikasi CamScanner ya. Di sini kita buka aplikasinya. Nah, nanti di aplikasi CamScanner ada pilihan gambar kamera ya. Kemudian arahkan kepada C1 Plano yang akan kita ambil gambarnya. Satu dulu diambil. Nah, kalau misalkan kira-kira sudah pas, pilih, kemudian nanti akan tercentang. Nah, ini. Kalau sudah oke, tinggal dirapikan sedikit. Kemudian nanti di sini ada beberapa pilihan. Nah, di sini ada warna ajaib, ada pencahayaan, ada asli, ada mode abu-abu, ada BMW. Nah, itu ada beberapa pilihan. Kita bisa mengambil pilihan yang terbaik menurut kita supaya hasilnya lebih jelas. Saya pilih yang pencahayaan saja. Centang. Nah, ini kita sudah dapat satu. Kemudian jangan keluar, kita lanjutkan lagi ke gambar ini, gambar kamera ya. Kita lanjutkan ke halaman yang kedua. Lanjutkan halaman kedua, hati-hati jangan sampai halamannya tertukar urutannya maksudnya. Nah, itu kita ambil fotonya. Kalau misalkan kurang pas, kita atur saja supaya bisa pas. Atur, tinggal tarik ke bawah, disamakan saja, nanti otomatis menyeken seperti aplikasi scanner di printer ya. Nah, ini bisa dilihat warnanya sangat jelas sekali, beda dengan hasil foto biasa. Ini padahal pencahayaannya sangat kurang karena lampunya satu mati. Nah, ini kita sudah dapat dua. Kemudian berarti kalau misalkan yang realnya harus dapat 17 ya, minimal 17 C1 Plano, 17 halaman kalau yang DPRD.
Kalau yang DPD mungkin dan PPWP itu lebih sedikit. Nah, kita ambil lagi contohnya. Ini contoh yang kertasnya berada dalam posisi pencahayaan lebih terang, jadi lebih jelas hasilnya, lebih mendekati ke lampu. Nah, ini hasilnya. Di sini tidak akan saya foto semua ya, mungkin hanya sebagian. Nah, ini sudah dapat 3. Kita ambil satu lagi, yang terakhir, halaman terakhir, halaman di mana di situ dicantumkan ada jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah, dan jumlah keseluruhan. Juga tanda tangan dari KPPS dan saksi. Nah, ini berarti halaman ketiga ya, halaman ketiga. Di seluruh halaman C1 plano ada 17 ya, 17 kalau tidak salah. Nah, ini nanti kalau kita sudah selesai kegiatan menyeken, sudah 17 halaman kita scan. Nah, ada pilihan di atas, ada tanda titik 3 di atas. Itu bisa kita pilih untuk merename, mengganti nama. Ganti nama sebaik mungkin, maksudnya sejelas mungkin. Misalkan ini C1 plano, C1 plano DPRD KAB, misalkan C1 plano DPRD KAB. Kemudian nanti TPS-nya sebutkan TPS berapa, kemudian desanya, supaya lebih memudahkan untuk mencari ya, atau kalau misalkan ada terlewat bisa dicari lebih mudah. DPRD KAB TPS 01 misalkan. Desanya Desa Sidamulih. Ini nanti bisa mempermudah untuk proses pengiriman ya. Kalau misalkan tidak dikirim langsung, mencarinya lebih mudah. Nah, setelah diganti namanya, kita tinggal share. Itu ada gambar biasa, gambar share. Kemudian kita bagikan dalam bentuk PDF saja yang lebih mudah nantinya. Kita bagian dalam bentuk PDF, nanti ada beberapa pilihan. Nah, kalau mampu sinyalnya ringan, ambil saja yang ukuran aslinya. Ya, ukuran asli. Kemudian kirim ke WhatsApp. Kirim ke nomor admin ya. Kirim ke nomor admin yang sudah ditentukan. Jadi kalau di Kabupaten Pangandaran itu salah satu tekniknya, di kecamatan itu membuat akun WA sebanyak minimal 6. 5 untuk surat suara, 1 untuk daftar hadir. Jadi pengawas TPS itu, nah ini, mengirim ke misalkan ke tes admin WA. Itu tinggal kirim ya. Tinggal kirim. Ini HP saya agak lemot. Nah, ini proses pengiriman. Jadi kalau di Kabupaten Pangandaran, salah satu teknisnya adalah Panwasam menyediakan 6 akun WA untuk menerima salinan, menerima hasil dokumentasi C1 plano. C1 plano PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan juga daftar hadir. Nah, itu saja mungkin penjelasannya. Kalau misalkan ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Intinya, pembahasan ini ditujukan untuk mempermudah ya. Kalau misalkan dirasa malah mempersulit, abaikan saja. Jadi ini salah satu trik di Kabupaten Pangandaran supaya hasil pemungutan dan penghitungan suara dari TPS ke Bawaslu Kabupaten bisa lebih cepat. Ini yang diinginkan. Salah satunya menggunakan teknis yang tadi. Jadi di kecamatan menggunakan 6 nomor WA. Setiap satu akun WA fokus memegang satu suara. Misalkan ada yang DPR RI, ada yang DPD, ada yang Pilpres, seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.